Assalamualaikum teman-teman, saya akan membahas mengenai pendekatan saintifik. Perkenalkan, saya Anita Damayanti, NIM 1806038 dari kelas A1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2018 IKIP Siliwangi. Selamat menyimak. Perlu kita ketahui bahwa pada saat ini, kurikulum 2013 dilaksanakan mengacu pada pembelajaran pendekatan saintifik atau disebut dengan pembelajaran ilmiah. Nah, bagaimana telah disebutkan dalam PP nomor 103 tahun 2014 bahwa pendekatan saintifik bagian dari pendekatan pedagogis dalam pembelajaran yang diarahkan pada penerapan metode ilmiah. Nah, adapun pendapat dari beberapa ahli, salah satunya adalah menurut Hosnan, menyatakan bahwa pendidikan saintifik merupakan suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Lalu, pendekatan saintifik merupakan kerangka ilmiah pembelajaran yang diusung oleh kurikulum 2013. Langkah-langkah pada pendekatan saintifik merupakan bentuk adaptasi dari langkah-langkah ilmiah pada sains. Nah, proses pembelajarannya dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah. Karenanya, kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Pendekatan saintifik diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Metode ilmiah pada umumnya memuat serangkaian aktivitas, pengumpulan data melalui observasi atau eksperimen, mengolah informasi atau data, lalu menganalisis, kemudian memformulasi dan menguji hipotesis. Berikut merupakan tujuan pendekatan saintifik. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan karakter siswa. Berikut adalah prinsip pendekatan saintifik. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk dan shape konsep. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam berkomunikasi. Yang kedelapan, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Berikut adalah langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran pendekatan saintifik. Tahapan yang pertama adalah mengamati. Mengamati di sini maksudnya adalah kegiatan siswa untuk mengidentifikasi suatu objek melalui penginderaan. Contohnya, indera penglihatan dengan membaca atau menyimak, lalu indera pendengaran, indera pengecap, indera pembau, atau indera peraba untuk mengamati sesuatu objek hingga siswa dapat mengidentifikasi masalahnya. Contohnya, dalam kegiatan pembelajaran adalah ketika pembelajaran dimulai, guru menayangkan sebuah video atau tayangan yang berkaitan dengan materi. Lalu, tahapan yang selanjutnya adalah kegiatan menanya. Menanya
sebenarnya merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang telah diamati. Nah, adapun kompetensi yang ingin dikembangkan adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran yang kritis, yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Nah, selain itu, menanya merupakan kegiatan mengungkapkan suatu hal yang ingin diketahuinya. Dari mana siswa dapat bertanya? Tentu saja dari langkah yang pertama, yaitu mengamati. Setelah adanya proses mengamati, siswa akan bertanya terkait materi dari video yang telah ditayangkan tadi. Karena ada rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu hal yang telah mereka amati tersebut. Nah, adapun fungsi bertanya bagi siswa, yang pertama, membangkitkan rasa ingin tahu. Yang kedua, mendorong untuk menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar. Lalu, yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan sikap, keterampilan, dan pemahamannya atas pembelajaran. Yang keempat, membangkitkan keterampilan peserta didik dalam berbicara secara logis, sistematis, dan menggunakan bahasa yang benar. Dan yang terakhir, membiasakan peserta didik berpikir spontan dan cepat, serta sigap dalam merespon segala persoalan yang tiba-tiba muncul. Lalu, langkah yang selanjutnya adalah mencoba dan menalar, atau siswa mengolah dan mengumpulkan data. Bisa disebut juga mengumpulkan informasi atau eksperimen. Nah, ini merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa eksperimen, membaca dari sumber lain selain buku teks, mengamati objek atau kegiatan, dan aktivitas serta wawancara dengan narasumber. Kompetensi yang dikembangkan dalam proses mengumpulkan informasi adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, lalu menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, dan juga mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu menalar. Menalar merupakan kegiatan atau praktek berpikir siswa yang logis dan sistematis, yang dapat diobservasi untuk memperoleh kesimpulan berupa pengetahuan. Nah, dari mana siswa dapat memperoleh kesimpulan? Tentu saja, dari hasil mengumpulkan informasi, siswa dapat menyimpulkan materi yang telah mereka dapatkan. Lalu, tahap yang terakhir adalah tahap mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan, berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, ataupun media lainnya. Kompetensi yang dikembangkan dalam tahapan mengkomunikasikan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan bahasa yang baik dan benar. Selain itu, mengkomunikasikan juga merupakan kegiatan menyampaikan hasil temuannya dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, yaitu kegiatan mengamati, menanya, mencari informasi, dan juga menalar. Nah, dari sini, siswa diharapkan mampu untuk menyimpulkan apa yang telah mereka dapatkan dari hasil kegiatan sebelumnya. Di sini juga, siswa diharapkan dapat menghargai hasil pendapat teman-teman yang lain. Berikut kelebihan dan kekurangan pendekatan saintifik. Berikut kelebihan pendekatan saintifik. Yang pertama, menumbuhkan kebiasaan berpikir kritis pada peserta didik.
Yang kedua, menumbuhkan kebiasaan bertindak sistematis dan logis. Yang ketiga, membiasakan peserta didik dengan ketelitian dan kesungguhan bekerja. Yang keempat, peserta didik memahami prosedur terbentuknya ilmu pengetahuan. Yang kelima, membiasakan peserta didik untuk disiplin dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, melatih mencari pengetahuan yang bersifat objektif. Kekurangan dari pendekatan saintifik. Yang pertama, pembelajaran ilmiah memerlukan proses panjang serta waktu yang lama sehingga menimbulkan kejenuhan bagi peserta didik tertentu. Kekurangan pendekatan saintifik yang kedua yaitu memerlukan kesungguhan, kedisiplinan, dan ketelitian ekstra sehingga peserta didik yang tidak bisa memenuhi kriteria bisa gagal. Baik, itulah penjelasan mengenai pendekatan saintifik. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.